Yo, baik lagi di segmen pertama kita kali ini ya Bang, untuk pembukaan. Kita ada segmen baru yang bernama obrolan belakang. Jadi obrolan belakang ini adalah obrolan yang mungkin ya sering anak tongkrong ngobrolin gitu ya. Ya kerendeman lah, tapi di sini tetap berkonteks juga sih untuk obrolannya. Jadi gak keluar dari konteks. Jadi konteks kali ini untuk pembahasannya yaitu tentang setan-setan lokal. Nah, menurut lu nih, lu yang salah satu pro setan di kita, setan lokal itu sebetulnya ada gak? Ada. Kayak kuntilanak, genderuwo dan lain-lain itu ada. Ada. Ini bazarnya setan. Lain dan gitu. Kenapa ya? Kenapa lu sangat percaya banget gitu? Ya percayalah. Karena kan memang kita ini kan hidup berdamping-dampingan dengan yang namanya makhluk gaib. Setan kan makhluk gaib. Benar. Ya, Tapi yang muncul yang membungkuk diri pas kita lagi pulang itu mulai itu. Nah itu namanya jin yang menyerupai bentuknya. Tuh, itu jin. Bedanya apa ya? Kenapa ada Sebenarnya itu jin, tapi karena kita orang orang Indonesia kan jadi banyak penyebutan kan. Jadi dibilang setan. Jadi lebih ke peribahasa berarti itu. Tapi kalau misalnya untuk Benar, setan apa hantu nih? Beda apa setan hantu? Oh, beda lagi. Beda lagi. Sama. Beda. Sama lah. Tapi beda anjing. Aku tanya ya aku beda. Oh ya. Ya aku sama. Setan sama hantu. Oh, sama. hantu sama. Sama. Berarti kan kalau misalnya kita auzubillahi minasyaitonirrajim itu jauhkan kita dari setan hantu yang itu. terkutuk. Hantu yang terkutuk. Gini loh. Nah, Kalau menurutku ya, nah, setan atau hantu tuh sebenarnya dia yang awalnya tuh jin yang bisa berubah bentuknya jadi seperti itu. Seperti kunti gitu. Genderuwo. Terus apalagi berarti ya? Pocong gitu. Gitu. tujuan Tujuan mereka berubah bentuk itu untuk apa? Menakut-nakuti manusia. Padahal manusia lebih takut pada manusia loh. Buktinya kan masih banyak yang takut ke setan. Bukan takut sih. Itu lu doang kali. Enggak. Itu Memang faktanya kan banyak yang Enggak lagi. banyak yang Sekarang setan aja banyak dicari gitu. Enggak, tapi kan banyak Yang takut ya? yang takut juga termasuk si Prancis. Oh, itu lu aja berarti. anjing. Jadi kan setan tuh ada apa? Kunti, Ya. genderuwo. Kalau tung sahur itu setan juga. Tung sahur. Kayak ini pertanyaan bodoh aja. Sorry gimana sih? anomali itu menakutkan. Ih seremnya. Apa, Bang? Ya, kali aja hantu jenis baru gitu kan. Nah, gue mau nanya nih. Kalau menurut lu itu orang-orang kesurupan itu bener gak, Cis? Bener. Apa yang membuat lu bahwa itu benar kesurupan gitu? Dia gak sadar. Dia kerasukan makhluk astral gitu. Bener lah, babi. Ya apa yang bener gitu kan? Kalau misalnya gitu kan gue juga bisa gitu pura-pura drama aja. Oh, aku kesurupan gitu. Ya. Aku pernah nengok soalnya. Pernah nengok? Mukanya tuh kayak beda. Beda. Terus? Oh, dia kurang tidur kali. Udah. Kayak dari segi apa? Omongannya ada kemarin tuh adiknya Cestina. Aku udah nengok videonya. Ya. Kita punya kembaran ya. Ya kan? Dia kan setuju videonya. Si kembaran ini kesurupan. Bisa bahasa Cina, bahasa Jepang anjing. Bahasa Inggris. Padahal dia nggak bisa bahasa itu. Dia kemasukan hantu apa ya? Hantu gepeng. Hantu Belanda. Gepeng. Hantu Belanda ini. Ngapain masuk? Ngapain banget sih? Iya, abis baru masuk. Sumpah Anjing. Enggak. Gue lebih percaya bahwa orang yang kesurupan itu orang-orang yang caper sih anjing. Anjing, jangan pick up terus babi di rumahnya. Kalau aku enggak dua-duanya, campur juga enggak. Itu adalah penyakit Mental. Penyakit itu memang ada ilmiahnya tuh. Yang ke-trigger itu memang di luar kesadaran dia, sehingga benar tiba-tiba jadi
orang yang beda dari sehari-hari. Jadi alter ego gitu. Emang itu bukan dia secara kasat, ini memang bukan dia, itu Jadi bukan hantu. bukan hantu lah. Tapi kan bukan dia. Ya itu kan Ya, itu tapi kan bukan salah juga. satunya. Itu yang mendominasi jadi dia beda gitu. Ini kayak orang gila. Berarti ada beberapa orang lah dalam diri dia. Ya kemungkinan bisa. Ya bukan berarti bukan dirinya, berarti kan faktor dari luar. Ya Atau kan dari dari dalam. dalam dari dirinya sendiri. Tapi kan itu bukan diri dia. Iya. kita- Jadi diri dia yang nggak keluar. Kita itu kan dalam hidup itu pasti mengkonsumsi hal yang kadang sehari-hari nggak kita lakuin. Misalnya kita nonton film Cina atau film Jepang, tapi kan sehari kita nggak ngomong bahasa itu. Tapi di kepala kita udah tersimpan memori itu, sehingga ketika istilahnya kan waktu kesurupan itu kita nggak sadar tuh. Jadi dia ke-trigger muncul hal-hal yang sebelumnya nggak pernah keluar dari diri kita itu. Makanya orang kesurupan kan beda-beda, ada yang ngomong, ada yang lari, ada yang ya. Ya. Ada yang teriak-teriak. Iya. Tapi kalau lu sendiri pernah ngalamin kesurupan? Enggak. Oh, nggak pernah. Pengen. Pengen kesurupan. Pengen. 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 Aku pengen ngerasain kayak mana rasanya Kesurupan ya. Nah, gua kan ada nih salah satu cerita ya di sekolah gua dulu. Ada cewek dia ibaratnya tuh ya memang mungkin ya kenapa tadi kan gue bilang caper gitu ya, karena memang cewek tersebut itu memang sering mencari perhatian pada orang-orang gitu. Sewaktu-waktu dia ibaratnya itu kayak kesurupan gitu. Nah sama security di sekolah gua, dia nggak dikasih baca-bacaan, nggak di apa-apa, ibaratnya itu dia hanya ya lebih ditantang kayak gini aja. Kalau lu bener kesurupan, lu mau gak ditelanjangin gitu, Sembuh sendiri dia. sembuh sendiri. Emang ada juga yang caper sih, tapi Kan emang juga ada yang betul ya. kebanyakan ya itu, tapi itu emang ada istilah ilmiahnya, itu emang penyakit jiwa sesaat, tapi ya sesaat pas itu terjadi itu kan efeknya karena kelelahan, mungkin Pikiran juga beban pikiran, sehingga dia nggak sadarkan diri gitu. Cis nggak hantu, ngapain hantu masuk rumah manusia? Masuk. Itu Kan lebih memang ke- setiap manusia ada hantunya. itu lebih ke glitch dunia itu. Tujuannya ngapain? Kan itu yang Dia kan dipertanyakan. pengen menguasai dunia, menguasai dunia. Menguasai manusia. Global dong. Enggak, tapi sebenarnya hantu tuh ada gak sih menurut kalian masing-masing dulu nih? Menurut aku ada, Ada. tapi bukan setan, Bukan. Hantu sama setan tuh beda. bukan jin, bukan setan. Jadi Bukan sebangsa kunti, pocong gitu-gitu. Bukan. Bukan. Itu lebih tuh ke glitch sih, menurut aku fenomena. wujud dari ketakutan manusia aja. Hmm. Jadi manusia mempercayai itu, sehingga kemudian ketika dia merasa takut, halusinasi itu muncul. Oh, jadi cuma halusinasi doang. Ah, termanifestasi. Buktinya nggak semua orang lihat. Bisa satu tempat yang angker, 10 orang lewat itu. Yang dia cuma satu. Kan kalau misalnya itu nyata kan semua orang. Ya, misalnya di situ ada harimau, berarti 10 orang lihat harimau itu. Nah, tapi kalau kan ada nih kejadian-kejadian yang misalkan 5 orang nih pergi ke tempat angker gitu. Terus 5-5-nya nih bersaksi bahwa sama gitu, dengar hal yang sama, lihat hal yang sama. Nah, itu gimana tuh? Kalau pendengaran itu jauh lebih ini lagi. Oh, beda lagi. Kemungkinannya bisa banyak, nggak cuma hantu. Oh gitu. Tapi kalau misalkan yang dilihat sama terus yang didengar sama gimana tuh? Ada kasusnya nggak? Harusnya ada sih. Emang pernah ada juga kan yang rame-rame gitu. Lebih dari 3 orang gitu bersaksi gitu. Biasanya kalau ada kejadian itu, satu orang merasa, ketiganya ikut. Oh kesuges gitu. Bisa, ini ada hantu nih. Yang 2 lagi, sekalipun dia nggak lihat, udah pasti ikut kesuges Nah, sama jadi yang ke-trigger satu ya? orang. Jadi ke trigger. ya memang ada. Mungkin ada. Itu tadi yang aku maksud, memang ada kejadian orang melihat hantu. Aku mah percaya kalau dia bilang habis lihat hantu. Aku nggak bilang dia bohong. Aku percaya dia pasti melihat. Tapi ngelihat. yang aku yakini adalah itu bukan jin setan yang menyerupai. Itu halusinasi dia gitu. Iya, itu manifestasi dari pikiran dia, ketakutan dia tuh Terbentuk. seolah Ada. Ya kok misalnya ada orang nih, Hmm. yang kayak ceritain kemarin, Hmm. Yang mana?
dia hantu ini menyerupai orang, minta rokok lagi. Kita bisa bersentuhan nih sama dia. Kalau Itu gimana? Itu apa? Apa tuh? Bentukan apa tuh? Manusia kayak gitu. Kok bukan hantu? Nah, ada yang sampai salaman lagi, salaman. Iya, soalnya gue juga pernah dengar cerita gini nih. Jadi ada warung makan gitulah. Nah, tengah malam gitu, pokoknya tengah malam gitu. Nah, dia tuh ada orang. Nah, makan gitu. Terus pokoknya aneh banget lah itu tuh. Nggak ada yang kenal, nggak ada yang apa gitu. Terus ngilang gitu aja orangnya. Ada cerita kayak gitu, gimana tuh? Maksudnya kan dia tuh interaksi gitu kan. Terus yang bersaksi juga nggak cuman si pemilik warung gitu, ada orang di sana juga yang bilang kan ada nih kejadian-kejadian kayak gitu banyak nih. Kalau menurut itu lebih ke cerita bohong apa gimana tuh? Nah kembali lagi, aku mah mungkin aja kejadiannya beneran. Nah, tapi untuk menjelaskan itu apa itu yang kadang kita nggak. Misnya di sana Itu gitu. bukan Jin menyerupai jin itu bisa menyerupai manusia, Cok. Bisa berinteraksi. jin sama hantu sama gak menurut lu? Kan gue bilang kan jin itu dia Hantu bisa itu. berubah bentuk. Hantu itu mungkin bagi Prancis hantu Bagian itu dari jin. jin yang Hantu bisa tuh. menyerupai hal-hal ya tertentu gitu. Berarti kalau itu bukan hantu, kalau kayak gitu lebih ke jin. Namanya tuh hantu karena dia udah menyerupai yang seperti itu. Oh iya. Yang udah meninggal gitu. Berarti Iya. maksudnya jin yang nggak kita lihat nih ketika berbentuk tertentu Nah, itu bisa hantu. Hantu. Ya, Definisinya kita udah nangkep Nah. kan. Apa, Tapi ini apa? masalah percaya sama enggak dulu nih. Nah, Gitu. kalau lu berarti percaya sih? Ya kalau masalah percaya kan urusan orang-orang. Kalau aku percaya. Gini, itu tuh ada istilahnya Aku lebih ke menghargai. menghargai hantu. Menghargai hantu itu dengan cara gak dianggap anjing. Blok, itulah kan. Nah, Itu tuh ada istilahnya sebenarnya, cuman aku bunyinya lupa. Itu istilahnya kayak ketika ada sesuatu yang kita nggak bisa jelasin, biasanya kita ngambil kesimpulan yang paling gampang. Yang ketalin ya udah, oh ini mah hantu. Jadi itu apa kalau bukan hantu? Hantu itu kan adalah kayak iklan tadi. Hantu itu jin yang menyerupai Manusia yang hilang mati. kayak misalnya dia bisa menyerupai manusia. Sebutan di kita itu hantu. Ini ada satu contoh dalam teori tadi nih. Misalnya di Eropa kan ada salju ya. Bangun tidur tuh ada jejak kaki dari nggak jauh, misalnya dari Depan rumah gitu. dari depan rumah dan jarak 2 meter misalnya. Langkah, tapi kesananya nggak ada. Kesininya nggak ada, kesananya nggak ada, cuma ada di tengah. Ini tuh kan orang yang lihat nggak bisa jelasin ini apa, kenapa ada jarak kaki dari sini doang, dari sana nggak ada. Mungkin kayaknya tertalam kayaknya Bang. Nah kan dia nggak tahu di semalam yang terjadi apa. Bener. Jadi jejak kaki di belakang itu ketutup lagi sama saljunya. Terus ke sini juga ketutup lagi. Karena dia nggak bisa jelasin, sehingga itu jadi dipertanyakan, jadi sesuatu yang misteri. Kenapa ada jejak kaki? Segelintir doang. Tapi kan beda konsep sama yang dibilang Reja tadi. Ya kan itu analoginya anjing. Ini analogi, maksudnya sesuatu yang nggak bisa dijelasin, kemudian kita ambil kesimpulan yang paling gampang. Iya. Hantu. Manusia itu berarti cenderung kayak gitu ya? Tapi kan itu ada deskripsinya memang kan. Maksudnya hal Itu kan juga dijelasin sama manusia. jadi bukan hantu gitu. Harusnya mungkin bukan bagi orang yang nggak percaya. Lebih ke fenomena sih. Fenomena. Lebih ke fenomena. Apa? Ini orang manusia bentuknya manusia yang bisa bermakin. Jalan ya. Set, datang sama aku. Ngomong. Kadang ada yang ngomong, kadang ada yang enggak. Ngomong apa kan duduk dia senyum aja. Salaman sama aku. Terus dia pergi. Padahal orang itu udah mati. Itu gimana? Ada kayak gitu. Banyak lagi. Tapi kenapa gua gak ngalamin? Iya. Gini deh. Kalau misalnya Gini banyak- aja lah Nyura. Kalau misalnya banyak, pasti kan ibaratnya setiap Gini. orang pernah ngalamin. Gini deh, gini. Hal-hal kayak yang belum pernah sering terjadi ya. Contoh kecelakaan. Nggak semua orang mengalami kecelakaan. Nggak semua orang mengalami hal yang sama. Ya. Betul. Ya sepakat kalau itu, sepakat. Ya apa kalau misalnya orang ngalami kayak gitu, kok harus ngalami kayak gitu? Enggak, kalau kecelakaan kan Kan beda lagi konteks. enggak gini kalau kecelakaan kan itu kejadian yang bisa terjadi pada semua Nah, orang gitu. itu. Tapi kan kalau bertemu hantu itu nggak bisa terjadi sama semua orang gitu. Kalau kecelakaan itu udah jelas, misalkan kalau kita ketabrak pasti. Itu real ya. Kalau misalkan
kita ke tempat angker gitu, nggak semua orang pasti bisa lihat hantu gitu kan. Ada caranya. Nah gimana? Gua mata batin. Gini deh gini, aku kan udah 30 tahun nih. Nah, kalau itu ada pasti udah pernah. Ada juga yang Gini, aku dari kecil nih, itu penakut banget. Penakut banget, bilang dikit aja takut. Tapi lama-lama nih semakin dewasa, mikir, takutin dari dulu apa? Sejauh itu belum pernah lihat hantu, belum pernah apa. Terus yang ditakut apa? Nggak ada. Makin sekarang nggak. Dengan kan takut percaya aja udah nggak ada. Karena seumur hidup nggak pernah lihat. Harusnya kalau bahkan kalau misalnya dia orang yang takut dimunculin. Nah aku dulu penakut banget, tapi nggak pernah lihat. Jujur gua kan waktu kecil sampai SMP gitu ya, rumah gua tuh dekat kuburan banget. Nah, Iqbal tahu pinggir rumah gua tuh kuburan gede banget, makam gede. Nah, Ada beringin lagi ya. ya ada beringin lagi. Belum pernah sih, emang belum pernah ketemu hantu sih sampai sekarang. Lu udah pernah lihat atau? enggak. Nah dia aja nggak pernah lihat. Tapi aku percaya. Saya kan apa ya? Menghargai ya kan. Bukan. Hal seperti itu kan hal yang goib. Kita harus percaya sama yang goib. Goib emang ada. Iya, emang ada. Iya. Tapi kita harus percaya. 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 Hantu itu kan goib. Makanya kita ucapkan itu, bilang setan lagi biar nggak digoda sama setan. Nah, setan itu kan goib. Tapi nggak dalam bentuk pocong. Berarti kalau apa gitu. nggak percaya sama hantu atau setan, berarti aku nggak percaya sama Tuhan lah. Ya, aja apa urusannya sama Tuhan dulu. Hal yang goib, nggak dapat dilihat. Nggak ada yang percaya sama goib. Nggak percaya hantu. Kita percaya goib. Tapi kan secara konteks hantu ini kan hal yang goib. Bro, setan itu kan di dimensi yang beda. Kita nggak bisa lihat. Nah Tuhan itu itu kita dimensi percaya. yang beda. Bener, emang percaya. Setan aku percaya. Kita nggak percaya. Hantu aku nggak percaya. Percaya Hantu kan? nggak percaya. Terus stand-nya udah salah. Ini salah. Menanggapi statement kita lu udah salah. Kan Dari bilang awal- tadi, hantu sama setan itu kan sama. Lu Nah, definisi lu. menurut kita setan itu yang menggoda iman kita, yang bikin kita tersesat. Bukan setan, kunti, pocong, Pocong hantu yang itu lain. ada. Tapi kalau misalnya ada orang jumpa nih, setan bilang kan? Itu kan penyebutan dari dia. Ya berarti kan kalau misalnya hantu itu penyebutan dari orang itu juga. Tapi Nah, berarti ini Bang, definisinya apa? nah orang-orang nggak paham itu sih berarti Bang kalau misalnya kayak gitu. Enggak, lebih ke Makanya dari budaya awal- aja, budaya kita aja yang kayak gitu. Makanya dari awal aku bilang kan itu tuh terbentuk dari ketakutan manusia. Semua orang akhirnya percaya itu, padahal bahkan yang nggak lihat pun karena omongan-omongan dari satu orang ke satu orang sehingga akhirnya percaya. Kalau setan mungkin pernah muncul kapan sih, zaman Nabi mungkin kan ada diceritain setan Nabi Sulaiman gitu. menyerupai orang. Oh, ya udah. Kan berarti bisa. Tapi itu suatu kayak kalau istilahnya itu suatu yang keramat gitu, yang nggak terjadi setiap hari. Ya Kayak makanya itu karena nggak terjadi setiap hari, makanya nggak setiap orang itu nemuin itu. tapi kalau cerita hantu sekarang Ya. tiap hari kayak semua Iya kan, orang melihat gini loh, zaman Nabi itu kan manusia belum sebanyak sekarang. Nah itu zaman Nabi Adam. Ada mana. Zaman Nabi Muhammad itu udah banyak. Ya kan nggak sebanyak sekarang kan? banyak Ya, zaman tapi dulu banyak. udah banyak seluruh Udah dunia banyak. orang. Iyalah, mungkin karena hal-hal kayak itu nggak bisa disampaikan sama yang lain. Itulah karena kurangnya teknologi entah apa. Sekarang kan masih udah lebih mudah lah menyampaikan hal-hal kayak gitu. Nah justru kalau lu percaya teknologi tapi percaya hantu justru masih lebih janggal. Lu berarti denial kalau kayak gitu anjing. lebih janggal lagi. Hantu udah modern boy. Lu udah main TikTok gitu anjing. Berarti yang sering like, yang sering ngomen gak jelas itu bukan Bajar berarti Bukan. Bang. Hantu berarti kalau kayak gitu. Dengar. Pendapat foto kan. Justru gini, kalau misalnya hantu itu kan ada beberapa penjelasan dia adalah kayak semacam sinyal atau apa sih istilahnya, ya semacam sinyal gitulah sehingga kayak glitch. Nah, justru semakin teknologi semakin canggih, ada sinyal HP, sinyal televisi, sinyal internet, hal itu justru semakin hilang. Makanya kalau kita dengar cerita di zaman dulu orang lebih banyak cerita hantu kan. Iya.
semakin kesini kan semakin nggak meyakinkan. Ya kan, tapi ada. Nah, gua udah lah ini lanjut ya kita lanjut di pertanyaan selanjutnya. Kalau untuk yang kreator Ghost Hunter kayak gitu, yang ibaratnya ya, yang Ghost Hunter-nya juga. Itu pun aku nggak percaya. Oh, itu nggak percaya. Kalau kan bisa disetting ya. Nah, Ya Kalau kan? kayak indigo gitu. Nah, itu Itu percaya. Indigo Indigo. Idiot dan goblok lu percaya Enggak, apa? Boleh. Ya maksudnya itu ya, indigo bisa lihat yang lihat hantu. Iya. Ya. Maksudnya dia memang apa ya? Emang punya kelebihan di situ gitu. Kalau menurut aku benar dia punya kelebihan, dia punya kelainan. Hmm. Menurut aku dia lebih ke punya kelainan. Jadi orang yang halusinasinya itu jelas tergambar. Oh, jadi bukan anak imajinernya itu real gitu ya, Bang? Mungkin dianya mah emang lihat ada gitu, tapi Lihat ada. bukan berarti emang ada gitu. Nah. Menurut aku itu orang Mungkin yang di dianya ada gitu. Kita yang biasa ini ketika mau bayangin sesuatu nggak muncul. Orang itu bisa Bisa ngebayangin ngeliat langsung ada. Ngerti. Karena buktinya lu bisa ngumpulin 4 orang indigo itu nggak akan lihat satu hal yang sama. Benar. Benar. Berarti dia lebih ke ibaratnya imajiner dia tertera nyata gitu ya di pandangan dia Menurut langsung. aku teorinya kayak gitu. Jadi aku nggak bilang dia bohong, tapi mungkin itu dia punya kelebihan yang lain yang kita nggak punya gitu. Ketika melihat sesuatu dia seolah ada wujudnya. Nah, tapi kenapa mereka tuh sering menegaskan bahwa yang mereka lihat itu adalah hantu? Soalnya dia percaya Karena itu, Pak. itu beda Nyu, dari manusia biasa. Karena dia Enggak ada emang dia yakin lihat gitu. Yakin bisa aja jadi gitu. itu sama satu lagi ternyata dengan dia ungkapin itu rame dapat Iya. Oh, AdSense ya. walaupun nggak AdSense pokoknya walaupun Wah, parah, anjing. walaupun sifatnya bukan AdSense Dapat tapi attention lah. attention Iya, dari orang. benar. Di sekolah misalnya setelah dia cerita orang jadi ngumpul jadi tiap hari nanya Iya. soal itu. Ada yang ngikutin gua gak ini? Ini kayaknya di barat sebelah deh. Terus di belakang lu kayaknya ada liur kuntilanak aja. Berarti kalau misalnya untuk yang di YouTube ataupun yang sering live streaming itu memang lebih ke ini ya, Cuma bohong. lebih ke settingan aja sih. Settingan. Karena kan menurut gua mereka juga harus punya tim yang halayak kita aja gitu. Konten doang. Iya, konten doang. Jadi ibaratnya itu kita juga kan kalau misalnya di depan kamera hanya beberapa orang, tapi kan kalau di belakang ada tim kreatif, ada yang nyusun skrip dan lain-lain kan. Banyak juga. Batman lo kan hantu. Kalaupun misalnya hantu itu ada, Hmm. menurut aku itu mah fenomena alam. Fenomena alam bener. Karena kan kata lu juga kan lebih ke ini kan Bang. Berarti Dunia fenomena- lebih ke ngerekam gitu Bang kejadian-kejadiannya. Fenomena alam bisa menyerupai manusia gitu. Kayak gitu. Nah, ini kalau definisinya, jadi ada satu definisi gini. Dunia ini merekam setiap kejadian setiap hari itu. Di satu momen memori itu terputar sehingga orang lihat sesuatu yang bukan terjadi saat itu. Entah orang di masa lalu. Tapi sampai beberapa orang tuh bisa berinteraksi sama dia. Gimana? Masalah itu aku nggak tahu, karena orang cerita nggak ada, terus aku juga nggak tahu. Lebih anomali sih kalau itu. Anomali. Dia mah gini, setan itu nggak mungkin buang-buang waktu cuma untuk nakutin orang. Tugas dia di dunia ini bukan itu. Tugas dia apa? Menyesatkan manusia, jangan sholat. Sama mengganggu juga. Lebih ke mengganggu iman sih harusnya. Nah, Iman. itu. Bukan Bukan kayak ke fisik ya. kalau apalagi sampai masuk ke tubuh orang, buat masa Cina ngapain? Selebihnya berarti. Terus secara logika juga kan kalau misalkan si hantu nih, si setan nih ganggu orang nih, malah nambah keyakinan orang yang diganggu. Soalnya kan langsung bismillah ingat Tuhan gitu. Iya. Gagal berarti dia gagal. Allah Akbar gitu. Berarti malah semakin dekat dengan Tuhan. Gagal dong. Gagal. Tujuan dia justru menjauhkan manusia dari Tuhan. Ya, tapi kan ada manusia gimana ya? Tapi kan nggak semua manusia bisa lebih bilang
Allahu Akbar, Allah Ada ada istighfar juga gitu kan. ada Gak juga juga yang hantunya. ada juga yang Berarti imannya nggak kuat. Hantunya dia tahu, oh mana orang iman nggak kuat nih gitu. Oh itu kayaknya lebih prank sih kalau itu. Lebih Lebih prank. prank kalau itu lebih ke prank anjing. Itu orang yang niat ini sih niat ganggu. Prank gitu. Main lah terus. Hati-hati lah katanya. kalau didatengin ya. Aku enggak. Gua lebih takut begal sih bang daripada hantu sih. Sama sih. Berarti kalau ngomongin yang gaib-gaib gini nih, menurut kan lu percaya hantu ya? Kalau santet lu percaya? Apa? Santet, terus pelet gitu-gitu. Kurang. Kurang. Ya, maksudnya kayak misalnya ada orang nih misal, aku gak suka samamu, aku datang ke dukun, Santet. Bang, aku kasih fotomu kan, santet kan dia nih, terus tiba-tiba sakit, gak percaya aku. Enggak. Ya. Terus? Berarti percaya atau enggak nih? Enggak, Oh enggak. kalau pernah santet gitu. Kalau aku juga percaya itu Santet. santet. Tapi Kenapa tuh? tapi balik lagi bukan setan juga. Santet itu mah ramuan sih. Ya, rimu yang benar-benar lebih keramuan ya. Soalnya kan harus ibaratnya harus ini juga. Tapi dia bukan langsung- santet namanya kalau udah kayak gitu jatuhnya. Nah itu kan dari beda segi penyebutan aja. Ya, sama aja dengan hantu tadi. Ya beda lah. Ya sama. Ya beda. Nah, berarti lu sepakat hantu itu bukan setan. Nah kalau kayak gitu, Iya. Gini loh. Iya, aku percaya santet, tapi bukan setan. Lu tadi setuju. Berarti lu juga setuju kalau hantu bukan setan. Gak gitu. Itu Nah. kan maksudnya kita bicara Itu bisa aja kesamaannya. Kan Iya. santet tuh dikirim melalui hantu-hantu itu. Apa? Karena gini, santet itu nggak pernah bisa jauh. benar Harus ketemu. harus ada ini, harus ada ibaratnya itu ya ada media apa Ada namanya? media yang bisa. Media. Makanya itu tuh ya apa istilahnya senjata biologis. Ada biologis, ada biologis. Bisa diracuni atau apa sehingga begitu habis ketemu orang itu langsung sakit. Benar, itu lebih ke senjata biologis sih. Kalau memang bisa jauh mah ya kita kan benci Israel ya, kita sadar aja semua. Benar, itu. Tapi kenapa nggak dilakuin? Makanya kan kenapa kalau misalnya di Eropa kan itu lebih terkenal akan penyihir kan, Pak. Penyihir kan dia lebih bikin ramuan kan. Emang gitu. Makanya santet itu harus ketemu. Berarti lebih ke racun. Racun, Cuman para dukun-dukun ini nyebutnya Seolah-olah. ilmu Nah, spiritual gitu. Seolah-olah. Seolah-olah. Makanya kan pasti dikasih kan. Nah, kayak air kan kayak nanti. nanti taruh yang ini di ini Makanannya gitu. Bisa juga mungkin teror-teror gitu ya. Bisa. Kalau tiba-tiba bangun tidur ada bungkusan, ada ditaruh kepala babi gitu kan. Enggak kesana dong. Jauh kali, jangan gitu. Kalau misalnya santet berlaku, Ferry Irwandi mah udah nggak ada. Benar. Ferry Kalau Irwandi. misalnya ibaratnya itu kan kalau misalnya Iya. bener real ada kan. Dari Wandi mungkin sekarang udah di mana gitu. Kayak dukunnya. Ya kan? Kasih Alphard begitu kalau misalnya bisa. Kasih duit lagi. Gua bilangnya Aku mah kayaknya harus nonton sama deh. siapa? Hantu. Nah, Ketemu nanti aku Benar, bisa benar. rokok seminggu. Biar ini kan biar apa Biar itu tertantang, biar benar. hantunya tertantang. Ada yang menantangin nih gitu. Kayak semalam itu kan kita lihat apa di itu kan kaki. Itu kan karena kita nggak bisa jelasin, ya udah langsung atur. Benar nggak? Yang malam itu ada kaki situ dulu apa? Itu kan mesti nggak jelas. Nah, Nah, itulah yang Nah. bikin orang langsung mendisklaim kalau itu. bahwa itu hantu. Ya kalau misalnya memang udah jelas wujudnya nih. Nah, Kan itu Nggak ada satu wujud yang benar-benar jelas, pasti dilihat di dalam kegelapan. lebih ke samar aja bang. Sama. Samar. Video-video hantu deh. Ada nggak yang benar-benar hadir hantunya? Ini muri kan. koreknya. Pasti video murik. yang fenomena kayak semacam suara terekam itu biasanya real. Tapi kita juga nggak bisa Ya. disclaimer kalau itu setan. Itu bisa juga kan dari gelombang frekuensi kan misalnya kayak gitu. Terus katanya kalau misalkan suara kunti, gue tuh pernah dengar katanya
itu tuh suara musang sebenarnya. Hmm. Kalau dia lagi birahi apa gitu, dia tuh kayak ketawa kundi gitu. Iya benar. Ya banyak lah yang udah bisa dijelasin sama sains gitu. Misalnya kunti di atas pohon, ngapain? Itu aja janggal gitu, ngapain kunti di atas pohon? Kenapa coba dia nangis? Minta tolong. Gak bisa turun. Anjing ada tanda Itu ada yang datang nih. Jadi tolong kan? Ya gimana dia bukan? Dia lebih dicari perhatian kan kalau itu ya. Nggak bisa turun. Kamu dia minta turun, cuman orang duluan takut kabur. Salah ya orang. Kalau lu misalnya ketemu gitu di atas step, nah ini gimana? Aku orangnya nggak suka menolong juga. Iya. Bukti kalau itu wujud dari ketakutan manusia. Sekarang lihat setiap negara penggambaran hantunya beda. Benar. Kalau di Rusia kan ada Baba Yaga kan itu. Di Terus di Jepang Amerika beda. ada apa itu kayak Skinwalker. Ya Jepang beda lagi. Jepang beda lagi. Karena tiap orang takutnya sama hal yang beda. Ya. Karena culture hantu itu beda. Oh iya sih lebih elit sih kalau misalnya di Eropa sih beneran lebih elit. Kayak ini aja kan Slenderman aja kan dia di jas kan gitu ya. Di jas. Kita gitu bungkus kayak kapan? Pakai daster aja. Ya mungkin itu lebih ke emang pakaian sehari-hari dia. Bener. Nah itu kan salah satunya kan kayak kerekam kan bang, rekaman dunia kan. Betul. Nge-glitch itu. Glitch itu juga glitch. Tapi Tapi nih wujudnya nggak sempurna kan, dia tiba nggak ada kepala. ada yang menarik lagi nih kayak kalau ngomongin hantu kan di masyarakat kita juga banyak yang percaya kayak pesugihan-pesugihan gitu. Nah. Itu kan dia nyembah hantu apa atau Itu lebih ke nyembah iblis sih. melihara ini apa namanya tuyul-tuyul gitu tuh gimana tuh? Kalau- Maksudnya beneran jadi kayak gara-gara nyembah memelihara tuyul apa gimana? Nah kalau menurut gua mungkin kalau misalnya kayak gitu itu lebih ke dia memiliki perjanjian dengan ini sih dengan iblis sih kalau kayak gitu. Soalnya kan kalau misalnya kayak gitu di Eropa juga memang udah banyak gitu kayak Jimi Hendrix aja kan dia menjual jiwanya demi jadi seorang gitaris gitu. Sebenarnya itu mah Kalau- yang ngelakuin kita manusia. Ya. apa? Misalnya babi ngepes, gitu. Babi ngepes, nyuri babi uang, ngepesnya. itu yang nyuri mah tetap. Manusia. aja gitu. Jadi kok bisa berubah jadi babi? Sebenarnya mah nggak ada yang orang yang berubah jadi babi, hebat banget kalau ada fenomena kayak gitu. Makanya itu terjadi hebat. Enggak, menurut aku itu kan kalau misalnya tadi kalau menurut dia Lebih ke ini sih perjanjian aja. Perjanjian. Sama iblis. nah, Iblis kan memang hebat. benar. Benar. Nah, yang terjadi itu orang yang lagi mencuri itu nggak ketahuan aja. Misalnya lihat pun orang itu lagi nyuri, mungkin yang dilihat babi gitu. Padahal itu orang lagi nyuri. Mungkin kayak gitu ya. Iya jadi Nah, babi itu logikanya mungkin. kayak ditutupin aja gitu. Karena kalau orang bisa berubah wujud kan hebat banget dari film-film X-Men, hebat orang Indonesia bisa berubah jadi babi. Jadi berarti pesugihan-pesugihan itu sama hoax gitu. Menurut aku itu orang mencari jalan pintas untuk dia berhasil melakukan Tujuannya lah. tindakan kriminal. Itu sama tuh dengan ngepel, cuma ulah manusia aja, cuman mungkin itu tadi dia dengan bantuan pihak ketiga aksi dia dalam melakukan kriminal itu nggak ketahuan. Ada persekutuan lah gitu ya. Mungkin Ada konspirasi. soalnya kalau iblis mah kita emang percaya kan ada, tapi memang itu suatu yang Sulit lah kalau Sulit. misalnya. Kalau misalnya Sulit. untuk Nggak dicari semua- juga kan nggak semua orang bisa gitu. semua orang langsung tiba-tiba ngaku di internet. Kita kan ibaratnya di sini bikin kalian pentagram kan itu belum tentu manggil iblis juga kan. itu mah Si main- per- itu mah mainan doang. Bentar ini udah gelap ini gitu. Gimana? Udah cukup. Cukup sih kali ini. Ya, takut. Eh, Takut hantu Bentar lagi datang. hantu datang. ya bentar lagi hantu datang ini kan Lece bro sih lah. mungkin Bisa nampak dah. kita udah cukup mungkin. Ada tambah lagi Jis? Mungkin pesan dari gua Nah. sedikit ya buat para hantu mungkin boleh lah kali mampir ya sekali dua kali ke sini gitu. Ini kita kebetulan lagi butuh narasumber juga kan. Nah, ada aja dunia hantu tuh lebih canggih. Iya. Mantap. Dari lu sis
pesan untuk hantu atau yang nggak percaya hantu? Datangi orang ini, weh. Nah, dari lu Bang. Apa? Dari dulu apakah ada salam-salam ataupun kesan gitu gimana gitu? Intinya mah kalau mau datang nih yang percaya dulu. Berarti abang nggak berani nengok dia. Aku nggak percaya. Walaupun nanti datang kan, lu bukan hantu. Enggak, kalau aku sih Sebel dia. nggak apa-apa datang, tapi datang dengan damai lah. Kita salaman dulu gitu. Nah, kita damai diskusi aja gitu. Kita kan nggak ada masalah Ada diskusi gitu. Iya, Karena kan kita kecil, nggak benci akan personal kan gitu ya. Iya. Nicing. Kalau gua ya udah tersampaikan sih dari tadi. Oh, udah bisa kena aja lah gitu ternyata. Kena aja dari obrolan-obrolan tadi kalau misalnya ada kesalahan ataupun bahasa yang kurang enak gitu ya sorry itu saya aja ya. Pokoknya buat hantu yang nonton video ini silakan komen. Ya kalau misalnya ada yang kesinggung sorry banget tapi tunjukkan aja esensinya gitu. Iya, Mungkin silakan. kalau ada yang punya pengalaman soal hantu gitu juga Boleh. Thank you banget. Udah Bang? Udah. Ya. Thank you banget di segmen obrolan belakang ini lumayan panas juga sih ngebahas hantu-hantu lokal gitu kan ya. Nih, pundak gua berat, Cok. Gue lihat sesuatu di motor itu tuh. Taunya ada spion. Itu lucu. Lucu ya. Thank you banget. See you in the next video.